Seputar Komunikasi News kembali menyapa Anda dengan sejumlah berita menarik di antaranya. Kebakaran hebat terjadi di sebuah gudang ban di kawasan Jati Makmur Pondok Gede, Kota Bekasi pada Kamis malam 5 Juni 2025. Peristiwa ini bermula sekitar pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Blok M kembali menjadi sorotan para pecinta kuliner. Deretan gerai makanan unik dengan cita rasa khas Nusantara menawarkan pengalaman bersantap yang tak hanya lezat, tapi juga menghadirkan suasana yang hangat di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Olahraga pedal kini diminati masyarakat urban dengan konsep permainan yang memadukan tenis dan squash. Pedal menawarkan sensasi baru berolahraga sekaligus menjadi ajang berkumpul komunitas pecinta olahraga di Jakarta. Berita tersebut kami rangkum eksklusif dan inilah seputar Komunikasi News. Selamat sore pemirsa, saya Mahmuda Rashid kembali menemani Anda dalam Komunikasi News. Mengawali informasi utama, kami hadirkan berita tentang kisru infrastruktur di tengah kota. Galian Pamjaya di Pondok Gede yang tak kunjung selesai sejak tahun 2024. Warga resah, jalan rusak dan aktivitas terganggu menjadi keluhan setiap hari. Anda sudah terhubung dengan rekan kami Mahmuda di lokasi. Ini saya sedang berada di Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi. Arus lalu lintas saat ini cukup padat dikarenakan adanya proyek dari Pamjaya yang tak kunjung usai sejak 2024. Kemacetan parah kembali terjadi di Jalan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi. Akibat proyek galian pipa milik Pamjaya yang sudah berlangsung hingga Februari 2024. Penyempitan jalan karena proyek ini membuat arus lalu lintas terutama di jam sibuk pagi dan sore menjadi sangat padat dan seringkali hanya satu lajur yang bisa dilintasi oleh kendaraan. Pengendara bahkan mengaku bisa terlambat sampai 1 jam lebih ke tempat kerja karena terjebak antrian panjang di sekitar titik-titik galian. Pihak pemerintah daerah hanya bisa melakukan pengaturan lalu lintas untuk meminimalisir dampak kemacetan. Mengingat proyek ini merupakan kewenangan Pamjaya DKI Jakarta, masyarakat diimbau untuk mencari jalur alternatif selama proyek pipanisasi masih berlangsung hingga target 2025. Warga dan para pengendara mengeluhkan kondisi ini karena berdampak pada keterlambatan mereka, termasuk pekerja yang sering terlambat ke kantor. Selain itu, kemacetan ini juga menyebabkan kerugian waktu, bahan bakar, dan menimbulkan stres bagi pengguna jalan. Pemerintah Kota Bekasi mengaku terbatas dalam menangani masalah ini karena proyek merupakan tanggung jawab Pamjaya DKI Jakarta. Dinas terkait hanya bisa mendukung dengan pengaturan lalu lintas sesuai tupoksi mereka. Sementara itu, pihak Pamjaya menjelaskan proyek ini bertujuan untuk menambah jaringan pipa air bersih sepanjang 7.000 km demi mengatasi krisis air di Jakarta dengan target selesai pada tahun 2025 sampai dengan 2030. Berharap ada langkah konkret dari Pamjaya untuk mempercepat penyelesaian proyek. Pemirsa, sampai saat ini Pamjaya belum memberikan keterangan terkait keterlambatannya dalam pengecoran ini. Mungkin sekian liputan saya pada hari ini. Kebakaran hebat terjadi di wilayah Jati Makmur Pondok Gede, Kota Bekasi. Sebuah gudang ban dilalap api pada Jumat malam tanggal 6 Juni 2025. Api cepat membesar dan menyebabkan asap tebal yang tampak dari jarak beberapa kilometer. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang sekaligus toko ban di Jalan Raya Jati Makmur, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi pada Kamis malam 5 Juni 2025. Tepat di malam takbiran, api mulai berkobar sekitar pukul 23.35 waktu Indonesia Barat, membakar 3 bangunan besar yang difungsikan sebagai gudang penyimpanan ban. Dugaan sementara korsleting listrik menjadi penyebab utama kebakaran. Menurut keterangan petugas, insiden bermula saat terjadi pemadaman listrik. Salah satu pegawai toko mencoba menyalakan kembali aliran listrik. Namun tiba-tiba muncul percikan api dan asap tebal dari bagian belakang gudang. Api dengan cepat membesar dan melahap tumpukan ban yang mudah terbakar. Kebakaran ini sempat membuat panik warga sekitar. Mereka berupaya menyelamatkan barang berharga dari rumah masing-masing karena khawatir api akan meluas ke pemukiman. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan segera mengerahkan hingga 15 unit mobil pemadam ke lokasi kejadian. Proses pemadaman berlangsung dramatis hingga Jumat pagi 6 Juni 2025. Dari Pondok Gede, tim liputan melaporkan.
api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Namun hingga Jumat siang, asap masih tebal mengepul dari sisa-sisa tumpukan ban yang terbakar. Petugas pemadam masih melakukan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa dan mencegah kebakaran kembali terjadi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 400 meter persegi. Hingga kini, petugas masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kebakaran dan menghitung total kerugian yang ditimbulkan. 1 Juli 2025, Polri memperingati hari jadi ke-79 di Monumen Nasional Jakarta. Perayaan berlangsung meraih dengan atraksi pasukan. Acara ini juga menjadi momen untuk menegaskan komitmen Polri dalam melindungi dan melayani masyarakat. Hari jadi ini jadi momen refleksi untuk memulihkan citra dan menegakkan hukum yang berkeadilan. Sejak pagi hari, ribuan masyarakat antusias memadati kawasan Monas untuk mengikuti dan menyaksikan berbagai rangkaian acara dalam memperingati HUT Polri ke-79. Tercatat lebih dari 200.000 orang hadir dalam acara ini, termasuk undangan dari berbagai elemen pemerintahan, tokoh nasional, serta masyarakat umum. Upacara peringatan dimulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara. Turut hadir para Menteri Kabinet Merah Putih dan tokoh penting lainnya. Tema yang diusung tahun ini adalah Polri untuk Masyarakat, yang mencerminkan semangat pengabdian dan transformasi institusi kepolisian. Selain upacara, rangkaian kegiatan meriahnya HUT Polri ke-79 diantaranya parade dan defil kendaraan taktis Polri, atraksi udara motor layang yang mengibarkan bendera Satuan Korps Bayangkara di langit Monas, serta penampilan pasukan Turangga dan Unit K9 Polri yang menunjukkan kesiapsiagaan dan profesionalisme. Selain itu, berbagai hiburan rakyat digelar di sekitar area Monas. Ratusan UMKM mengikuti bazar yang menawarkan produk-produk lokal, serta berbagai wahana permainan untuk anak-anak. Pada malam hari, konser Simfoni Persatuan menghadirkan penampilan dari musisi terkenal seperti Padi Reborn, Iwan Fals, Raffi Ahmad, dan berbagai penampilan khusus dari Bayangkari. Sepanjang acara, pengamanan ketat dilakukan oleh ribuan personil gabungan demi menjaga kelancaran dan keamanan di kawasan Monas dan sekitarnya. Polri juga memperlakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar Monas untuk mengurangi kemacetan dan menjamin kenyamanan pengunjung. Demikian liputan khusus HUT Polri ke-79 di Monas. Semoga semangat pengabdian dan transformasi Polri semakin mendukung. Bicara tentang kuliner ibu kota, Blok M Square jadi salah satu surga rasa yang tak boleh dilewatkan. Dari jajanan tradisional sampai kuliner kekinian, semuanya ada di sini. Dengan harga bersahabat dan suasana yang ramai, lalu apa saja menu unggulannya dan mengapa tempat ini semakin digemari? Kita akan kupas tuntas dalam liputan kuliner hari ini. Suasana Blok M Square selalu hidup, terutama di area kuliner. Setiap hari, kawasan ini dipadati oleh pengunjung dari berbagai kalangan, mulai dari pekerja, mahasiswa, hingga keluarga yang ingin mencoba berbagai sensasi rasa. Di sini, kuliner menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Blok M Square. Beragam stand dan kedai makanan berdiri bersebelahan, menawarkan pilihan yang beragam, mulai dari jajanan tradisional hingga kreasi modern. Keunikan Blok M Square tak hanya terletak pada pilihan kulinernya, tapi juga pada suasana yang ramai dan hangat. Setiap sudutnya dipenuhi cerita, dari tawa pengunjung yang sedang berburu makanan hingga penjual yang ramah melayani. Nah, Blok M Square ini juga sering menjadi tuan rumah berbagai event kuliner, mulai dari festival makanan hingga bazar jajanan viral. Event-event yang menjadi daya tarik tersendiri, menghadirkan suasana yang meriah dan kebersamaan bagi para pengunjung. Tak hanya sebagai tempat pengisi perut, Blok M Square menjadi ruang untuk bersosialisasi, berkumpul, dan menciptakan kenangan bersama teman ataupun keluarga. Blok M Square lebih dari sekedar pusat pembelanjaan, ini menjadi destinasi kuliner yang selalu berinovasi menjadi tempat berburu rasa dan cerita di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta Selatan. Bakmi piring salah satu ikon di Blok M Square, antriannya cukup panjang dan rasa mie-nya dengan topping ayam chashu merah dan ayam cincangnya benar-benar juara.
harganya juga terjangkau dan pilihan porsinya jumbo, siap memuaskan lapar. Jadi jika ingin merasakan pengalaman kuliner yang berbeda, suasana yang ramai, dan pilihan yang tak ada habisnya, Blok M Square adalah tempatnya. Ragunan tak hanya soal satwa, namun juga surga foto estetik yang semakin digemari. Danau Ragunan dan Pusat Primata jadi spot favorit untuk hunting foto Instagramable. Seperti apa pesonanya? Anda akan terhubung dengan rekan kami, Mahmuda di Ragunan. Saya Mahmuda Rasid. Saat ini saya sedang berada di Taman Marga Satwa Ragunan, tepatnya di Jakarta Selatan. Siapa sangka Ragunan bukan hanya tempat berkreasi dan juga melihat binatang, tetapi juga bisa dijadikan tempat eksplor foto estetik dan juga pastinya Instagramable untuk menghiasi feed Instagram kita. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu spotnya, yaitu di Danau Ragunan. Nah, nuansa di sini tuh tenang dan damai banget ya, karena banyak pepohonan, terus dengar percikan air yang tenang, dan juga banyak burung-burung yang berterbangan. Nah, kalau lagi beruntung, kadang juga bisa loh lihat pantulan langit dan pepohonan di permukaan danau yang bening. Banyak juga pengunjung yang duduk santai di pinggir danau sambil ngobrol ataupun ngopi bareng sahabat, pasangan, ataupun keluarga. Kalau kamu suka foto-foto dengan tema alam atau minimalis, pantulan air dan pepohonan di sini juga bisa dijadiin background yang bagus loh. Baik pemirsa, sekarang saya berada di spot keduanya yang paling banyak pengunjungnya, yaitu di Pusat Primata. Yuk kita lihat spot-spot yang Instagramable. Ini dia area Primata. Dan di sini ada suatu tempat yang cukup tersembunyi, sering jadi incaran para fotografer, yaitu goa buatan yang dikelilingi pepohonan tropis. Waktu kalian masuk area ini, langsung berasa kayak lagi di hutan kecil. Suara-suara primata yang ramai tapi seru, pepohonan tinggi, dan cahaya matahari yang nyelip-nyelip masuk dari sela daun bikin atmosfer di sini jadi berasa magis. Nah, goanya sendiri nggak terlalu besar, tapi cukup unik karena tekstur yang kasar dan warna abu-alunya kontras banget sama hijaunya tanaman di sekitarnya. Sekian liputan saya pada hari ini di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Buat kalian yang ingin liburan tapi tetap tampil estetik dengan harga yang terjangkau, Ragunan adalah solusinya. Saya Mahmuda Rasid, pamit undur diri. Olahraga tak lagi hanya soal sehat, tapi juga jadi bagian dari gaya hidup. Salah satunya adalah padel, olahraga raket yang kini semakin populer dan jadi incaran banyak kalangan. Sudah dinamis dan seru, padel menjadi pilihan baru untuk olahraga bersama teman atau keluarga. Lalu, apa yang membuat padel berbeda dari olahraga lain? Dan mengapa semakin digemari? Kini akan bahas lengkap dalam Sport News hari ini. Olahraga padel semakin digemari masyarakat Indonesia, khususnya di kota besar seperti Jakarta. Padel adalah olahraga raket yang menggabungkan unsur tenis dan squash dengan lapangan yang lebih kecil dan dinding sebagai bagian dari permainan. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada awal 2020-an, padel langsung menarik perhatian berbagai kalangan. Olahraga ini mudah dipahami, bisa dimainkan oleh berbagai usia, dan tidak memerlukan teknik khusus seperti teknis profesional. Itulah sebabnya banyak orang mencoba dan langsung jatuh cinta pada padel ini. Komunitas padel di Indonesia terus tumbuh dengan berbagai klub dan fasilitas baru yang mulai bermunculan. Berbagai turnamen dan latihan bersama juga sering digelar, membuat suasana bermain semakin meriah dan menjadi ajang sosialisasi. Tak hanya untuk berolahraga, padel juga jadi gaya hidup baru di kalangan anak muda dan profesional. Suasana permainan yang seru dan interaktif membuat padel jadi pilihan untuk mengisi waktu luang dan memperluas jaringan pertemanan. Dengan semakin banyaknya peminat, padel diperkirakan akan menjadikan olahraga populer di masa depan. Olahraga ini bukan hanya tentang kompetisi, tapi juga tentang kesehatan, kegembiraan, dan kebersamaan. Padel, olahraga baru yang siap menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat Indonesia. Dalam rangka Milad Visip UHAMKA, IMM Visip menggelar Jalan Sehat untuk mempererat silaturahmi mahasiswa dan alumni. Acara berlangsung meriah dengan semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Selengkapnya dalam Sport News berikut ini.
Dalam rangka memeriahkan Milad Visip Uhamka, pimpinan Komisariat IMM Visip Uhamka menggelar kegiatan Jalan Sehat pada Minggu pagi tanggal 22 Juni 2025. Kegiatan yang mengusung tema Jalin Kolaborasi Eratkan Silaturahmi ini menghadirkan suasana kekeluargaan dan keakraban antara tenaga pendidik, mahasiswa, dan juga alumni Visip Uhamka. Start dimulai dari kampus Uhamka Limau, lalu berjalan menuju Taman Barito, dilanjutkan ke Taman Puring, dan kembali ke kampus Uhamka sebagai titik finish. Peserta yang terlihat berjalan bersama dengan penuh semangat dan kegembiraan, diiringi tawa dan cerita yang menumbuhkan rasa kebersamaan. Sesudah menempuh rute, para peserta juga diajak untuk mengikuti sesi berbagi door prize yang semakin menambah kemeriahan acara. Visip Connect jadi momen berharga untuk saling berhubungan, berkolaborasi, dan menghadirkan energi positif untuk civitas akademika Visip Uhamka. Visip Connect jadi momen berharga untuk saling terhubung, berkolaborasi, dan menghadirkan energi positif untuk civitas akademika Visip Uhamka. Acara ini diharapkan dapat terus berlanjut di masa mendatang sebagai tradisi yang menguatkan ikatan antara generasi di Visip. Dari Kampus Uhamka, Jakarta Selatan, melaporkan untuk Berita Sport. Demikian rangkaian berita yang telah kami sajikan hari ini. Terus ikuti berita terkini hanya di Komunikasi News. Dan jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dan keselamatan dimanapun Anda berada. Saya Mahmudah Rashid, mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam sejahtera dan sampai jumpa.